Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi saya baru sampai dan sore ini saya langsung mengecek kondisi kebun jambu kristal saya yang sudah berumur 8 bulan. Ya, ini hasil pembungkusan kemarin dan sudah banyak diambil buahnya oleh keluarga di sini ya. Ada juga yang dijual, ada juga dibagi-bagikan ke tetangga. Kita akan cek kondisinya seperti apa ya. Kita ambil contoh ini teman-teman. Ini pembungkusan dari buah perdana sudah hampir matang dan sebagian mungkin sudah dipetik oleh kakak saya. Ya, sudah dipanen. Sudah matang dan ini yang menuju matang. Oke. Ini buah pertama. Lalu dia akan susul menyusul, idealnya ya, akan susul menyusul dengan buah yang siap dibungkus harusnya. Tetapi kondisinya ternyata tidak ada buah yang siap dibungkus teman-teman. Ya, tidak ada buah yang sebesar-sebesar jempol kita itu. Ya, tetapi dia di generasi ketiganya sudah mulai banyak berbunga. Ya. Generasi pertama adalah buah perdana yang harusnya sudah mulai dipanen. Generasi kedua harusnya ada buah-buah yang sudah siap dibungkus dengan sebesar buah-buah sebesar jempol seperti ini. Generasi ketiga yang menyusul berikutnya adalah bunga, ya, bunga. Tetapi ternyata dari generasi 1 dia langsung loncat ke generasi ketiga. Berarti ada ada ketidakberlanjutan ya. Ada ketidakberlanjutan dari fase buah pertama, buah kedua dan ketiga. Ya, yang di fase buah kedua kosong. Oke. Dia adanya buah pertama dan calon buah ketiga. Sedikit akan saya jelaskan teman-teman kenapa antara fase buah pertama, buah kedua, ketiga tidak sempurna ya. Kenapa buah kedua ini di tengah-tengahnya ini kosong? Penyebab utamanya adalah karena pemupukan tentunya ya, kekurangan nutrisi sehingga di fase buah kedua ya, generasi kedua dia tidak ada. Terlalu jauh jaraknya. Jarak yang ideal adalah buah pertama matang ya, generasi keduanya ya. Harusnya ketika buah matang generasi kedua harusnya buah ini sudah siap dibungkus. Oke. Generasi kedua, generasi ketiganya adalah bunga yang menyusul berikutnya. Tapi rata-rata di kebun saya ini ternyata buah keduanya, generasi keduanya yang rentan kosong kebanyakan. Tetapi di beberapa pohon ada yang ideal. Nanti kita perhatikan ya. Kalau pohon yang ini tadi, dia pohon di buah perdana ada, buah kedua kosong, dan calon buah generasi ketiga berupa bunga sudah ada. Oke. Jadi kita akan cek di pohon-pohon yang lain apakah generasi buah pertama, kedua, ketiga itu akan susul menyusul. Kita ke pohon berikutnya teman-teman. Oke. Generasi pertama, pembungkusan pertama buah perdana sudah mulai matang ya, mulai siap dipanen. Generasi buah kedua sudah ada yang siap dibungkus teman-teman. Oke, ini baru keren ya. Generasi pertama, generasi kedua, dilanjut disusul dengan generasi buah ketiga berupa bunga, harusnya sudah ada. Seperti ini. Jadi pohon ini sudah ideal ya. Sudah ideal. Pertama, generasi kedua, generasi ketiga berupa calon buah. Ini yang ideal. Dan dia akan terus susul menyusul seperti itu teman-teman. Itu baru pohon yang ideal seperti itu, oke. Nah, ini generasi keduanya sudah siap dibungkus ya. Generasi kedua sudah berupa buah yang siap dibungkus. Oke, ini sudah dipanen teman-teman, bekasnya nih 2 buah. Sudah pada dipanen ya. Dan generasi ketiganya itu tadi ini. Calon bunga ya, atau bunga. Oke, paham ya? Jadi jambu harusnya seperti itu sirkulasinya. Buah perdana siap panen, buah kedua berikutnya siap dibungkus. Ketiganya dia sudah berupa bunga. Sip, paham ya? Buah-buah perdana masih banyak masalah teman-teman. Ini gosong bawahnya karena ini dibungkus tanpa plastik nasi atau koran ya teman-teman ya, langsung dari plastik begini saja sehingga dia kepanasan. Harusnya ini dibungkus dengan plastik nasi. Oke.
kita akan langsung review buahnya, seperti apa rasanya buah perdana ya. Apakah sudah ideal manisnya, atau manis memang sudah manis banget, atau kurang manis. Oke. Saya akan petik satu ini teman-teman. Semoga ini sudah matang sempurna ya. Tadi nggak bawa gunting, jadi kita potong aja, tarik. Oke. Agak kotor, saya lap pakai tangan aja. Oke. Pakai tangan kanan dulu biar berkah. Bismillah. Bagi saya, ini manisnya sudah masuk teman-teman. Sudah masuk. Walaupun ini musim hujan, jadi memang rasanya agak sedikit kurang manis. Tapi ini sudah manis. Ya, sudah manis. Tapi mungkin kalau tidak musim hujan jauh lebih manis. Pertama. Yang kedua, jambu kristal ini sangat renyah, tapi berair, manis, segar, ya, hampir tanpa biji teman-teman ya. Yang kedua, ketika kita mau menghasilkan buah yang manis, maka kita harus memberikan pupuk ya teman-teman ya. Pupuk untuk pemanis buah itu pupuk yang mengandung unsur kalium. Kalium apa ya sebutannya ya? NPK, K ya, unsur K-nya yang banyak. Ya, misalnya KCl atau KNO putih itu. Nah, itu adalah pupuk-pupuk yang bisa membuat buah itu bisa menjadi lebih manis, teman-teman. Atau kita buat asam amino untuk buah yang bisa menghasilkan buah menjadi lebih renyah, lebih enak, dan lebih warnanya lebih cantik lagi. Nanti akan kita buat semua insya Allah. Kenapa ini jambu agak sedikit terbengkalai? Karena memang 2 bulan terakhir tidak saya urus ya. Saya tidak sempat pulang ke rumah, ke kebun begitu. Karena akhir bulan banyak kerjaan. Klise alasan, oke. Sehingga ini memang hanya dipupuk dasar oleh bapak saya begitu. Tetapi dengan perawatan ala kadar saja teman-teman, ini jambu-jambu luar biasa. Buahnya bagus-bagus, buah perdana pun sudah sangat bagus menurut saya, alhamdulillah. Dan sudah disusul dengan buah kedua dan calon buah ketiga berupa masih bunga. Keren ya. Alhamdulillah pertumbuhannya juga sangat bagus, daunnya biru. Kalau pupuk dasarnya kebutuhan unsur N-nya, ini sudah sangat mantap sekali. Biru semua daunnya, ya, biru, mantap sekali. Ini buahnya sangat sedikit teman-teman. Buahnya hanya 1 dan bunganya ada beberapa. Tingginya luar biasa, hampir 2 meter. Ini kita kekurangan pupuk buah teman-teman ya, sehingga nanti akan saya lakukan treatment lagi, pemupukan berupa pemupukan buah yang akan berfungsi untuk memunculkan banyak bunga dan buah. Oke. Banyak juga yang harus dibungkus-bungkus lagi. Oh, banyak sekali. Oke. Oh, gede banget ini. Besar sekali buahnya. Oke. Belum matang ya, tapi besar-besar buahnya. Belum matang. Ini ada yang di plastik hitam juga. Wah, ini malah busuk nih. Nih. Terang jamur ya. Oke, untuk sore ini cukup dulu teman-teman. Sudah kita cek kondisinya. Jadi besok pagi kita akan mulai mengerjakan ya, pembungkusan. Terus pemotongan pucuk juga sudah banyak yang harus kita potong karena pucuknya ada yang panjang-panjang dan Bapak tidak melakukan pemotongan pucuk sehingga terus memanjang dia. Itu harus kita pangkas agar
dia nanti menghasilkan pucuk-pucuk baru yang akan membawa bunga. Terus kita akan menyiapkan pemupukan ya. Pupuk sudah ada yang saya bawa berupa asam humat, akan kita melakukan pemupukan. Lalu kita akan buat pupuk organik cair dan pupuk organik padat fermentasi ya. Dan nanti akan saya produksi asam amino untuk persiapan di kebun ya. Itu besok dan lusa, masih ada 2-3 hari lagi untuk saya melakukan persiapan untuk bekal kebun saya 2 bulan 3 bulan sampai 1 tahun ke depan. Oke, kita siap-siap sholat maghrib dulu, ini sudah senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.